Oke, kita mulai saja ya, webinar hari ini. Hari ini kita mendapatkan kesempatan yang mungkin jarang ya. Kita ketemu dengan Pak Teddy Utomo, Presiden dari Bukalapak. Beliau sebelumnya merupakan Head of Intermediary Business ya di Schroder Indonesia. Sebelumnya juga pernah menjadi Head of Equity Research di Credit Suisse selama 6 tahun, Pak ya. Nah, beliau juga merupakan PhD di bidang ekonomi dari University of Sydney, merupakan first class honors di sana. Jadi saya tidak usah berpanjang-panjang lagi memperkenalkan Pak Teddy. Setelah kita melihat tadi ada video dari Bukalapak, mungkin saya persilakan saja dari Pak Teddy untuk menyampaikan presentasinya, Pak. Silakan, Pak. Thank you. Ya, terima kasih. Dan untuk partisipan, saya juga nggak tahu kenapa tadi videonya tumpang tindih ya. Jadinya malah nggak kedengeran. Mungkin nanti dari pihak Samuel bisa bantu diperbaiki ya. Kalau misalnya memang mau dimainkan di belakang, kalau memang masih perlu. Mungkin Giovanni, kalau boleh kita nyalakan presentasi untuk share screen. Mungkin saya akan coba sedikit aja, nggak terlalu panjang gitu ya. Ntar mungkin kita lebih banyak, kalau bisa lebih banyak pembahasan, menggambarkan sebenarnya Bukalapak ini kira-kira perusahaan background-nya seperti apa gitu. Mungkin next page. Next page. Ya, saya biasa selalu mulai dengan filosofi dari Bukalapak ya. Kenapa ini penting? Karena biasanya kalau kita melihat sebuah perusahaan teknologi, terutama di Southeast Asia, ya, tipikalnya itu kita langsung berpikir, wah, ini pasti caranya Amazon nih, ya kan? Strateginya itu gimana caranya akumulasi banyak buyer, gitu ya, banyak user dengan menggunakan incentivization, bahasa kerennya. Kalau bahasa gaulnya ya promo gitu kan, bahasanya kan diskon gitu kan. Nah, memang tidak ada salahnya dengan strategi itu, tapi kita mungkin 4 tahun lalu kita mulai bergerak dengan strategi yang nggak berbeda. Ya, kenapa kita melakukan perubahan itu sekitar 4-5 tahun lalu? Karena kita ngelihat gini, strategi yang disampaikan, yang dilakukan atau playbooknya Amazon itu mengandalkan sebuah asumsi, ibaratnya sebuah teori bahwa setelah di-incentivize, mereka masuk ke platform, menjadi user, waktu insentif ini diturunin tetap loyal sebagai pengguna. Nah, problemnya terutama di Indonesia, itu kan tiap kali beberapa tahun itu ada pemain yang masuk terus dia willing to spend the big check bahasanya. Ya kan, dulu awal-awalnya tahun 2012-2013 itu Lazada dan kemudian Toko dan sekarang Shopee dan sebagainya ya. Sehingga kalau kita melihat ini kita harus mengadopsi sebuah strategi baru yang bisa kita lihat sebagai sustainable. Nah, disitulah kita kemudian melihat sebuah strategi yang menjadi our inspiration, bahasa saya inspiration ya, yaitu sebuah perusahaan di North America namanya Shopify. Bedanya di mana? Kalau Shopify ini dia agak menarik caranya. Dia fokusnya itu bagaimana cara membantu para merchant, baik itu online merchant maupun kalau di case Bukalapak ini adalah para mitra, untuk meningkatkan revenue mereka, meningkatkan bisnis mereka. Seperti contohnya kalau di online merchant kita sekarang mulai bergerak untuk membantu selected ya, tidak semua bisa multi sales channel, storefront dan sebagainya ya. Kalau dengan mitra seperti diketahui mereka itu yang dari warung yang tadinya basic jualannya itu instant noodle, mineral water dan sebagainya. Sekarang mereka bisa berkembang, meningkatkan penjualan mereka, mencakup bahkan bisa jadi agen logistik, bisa jual phone game voucher, bisa jadi basic bank branch dengan kirim uang. Ibaratnya kita membantu mereka berkembang yang tadinya traditional convenience store sekarang bisa mencakup menambah ke bisnis lain dari travel agent sampai ke basic bank branch, remittance agent, game voucher agents dan sebagainya. Nah, dengan begitu rata-rata mitra Bukalapak itu pendapatannya setelah join dengan Bukalapak naik 3 kali lipat revenue-nya. Ini penting karena namanya manusia. Kalau misalnya dapat kesempatan untuk mereka make more money atau cuan lebih, ya, itu biasanya menjadi sangat loyal dan sangat sticky, sehingga 90% berdasarkan survei kami, 90% daripada mitra Bukalapak itu pakainya single apps, hanya mitra Bukalapak, ya, tidak pakai multiple apps, karena mereka mencari satu aplikasi yang paling komplit menawarkan mereka kemampuan untuk mengembangkan bisnis mereka.
Itu mungkin kira-kira basic difference dari filosofi Bukalapak dibandingkan dengan yang lain ya. Saya selalu katakan is a different side of the same coin. Yang strategi yang pertama Amazon itu lebih gimana caranya supaya orang spend duit lebih dikit dengan cara diskon. Kalau strategi Shopify lebih mandangnya gimana caranya make more money for people. Next page. Nah, kalau misalnya mungkin dilihat dari beberapa key matrix kita, ya, kita selalu melihat dari sisi TPV. Ya, TPV itu paid GMV. Kenapa kita lihatnya bukan GMV? Karena kalau di Singapura, di Hong Kong atau developed market, GMV is fine karena biasanya orang langsung blinded bayar dengan kredit card gitu. Tapi kalau di Indonesia contohnya, itu banyak transaksi yang di-create sehingga masuk ke GMV tapi kemudian tidak dibayar. Kenapa? Karena dia bayarnya misalnya lewat ATM. Dia nyari ATM terus lupa, nggak ketemu, transaksinya nggak di settle gitu kan. Besokannya dia baru create transaksi baru lagi. Nah, dari situ baru dibayar. Kalau ngeliat GMV itu double counting. Makanya kita melihatnya itu TPV atau paid GMV. Ya. Dan di bisnis Bukalapak itu lebih dari 70% daripada bisnis kami itu dari luar Tier 1 region. Tier 1 region ini apa? Tier 1 region ini Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang. Jadi lebih dari 70% bisnis Bukalapak itu dari luar 5 kota besar Indonesia. Next page. Ini mungkin sedikit gambaran kalau untuk audiens ini saya rasa tahulah yang namanya warung ya, ini karena decknya kita pakai juga termasuk untuk investor luar negeri. Biasa kalau kayak bule-bule kalau kita bilang warung bingung dia apa itu warung ya. Jadi kita kasih sedikit gambaran aja. Next page. Nah, ini kenapa kita mengandalkan penetrasi ke outside Tier 1 city. Ini satu hal yang menarik bahwa kalau kita terutama ngomong sama investor luar gitu ya, mereka selalu tertarik dengan Indonesia. Kenapa? Populasi gede, 270 juta jiwa. Tapi seringkali orang lupa bahwa penduduk Indonesia yang 270 juta jiwa ini tidak terkonsentrasi di kota besar saja. Bahkan menurut survei lebih dari 200 juta jiwa itu tinggalnya di luar 5 kota besar. Nah, kalau dengan penduduk yang begitu scattered ibaratnya, sekalipun concentrated-nya di Jawa dan Sumatera, adopsi menggunakan single strategy online ini agak sulit. Ya, kenapa agak sulit? Karena tentunya penduduknya besar, scatter tidak hanya di kota besar, jadi memang harus menjamah ke banyak daerah. Ya. Nah, disinilah sebetulnya kita sebagai di bisnis Indonesia ini, saya bisa katakan very blessed. Ya. Kenapa very blessed? Karena kita sebetulnya di Indonesia udah punya infrastrukturnya. Infrastrukturnya apa? Infrastrukturnya adalah 64 juta UKM yang tersebar di Indonesia. Jadi kita strategi Bukalapak itu dengan menjamah UKM ini, menggunakan mengempower mereka sebagai offline touchpoint, sehingga bisa menjamah seluruh daerah daripada Indonesia. Ini kenapa bisnis kita ini bisa 70% lebih itu dari luar 5 kota besar. Kalau kita lihat, mungkin kalau di next page, kalau kita lihat di Indonesia punya e-commerce, sebetulnya industri e-commerce Indonesia itu 70% masih dari 5 kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang. Karena di luar 5 kota besar ini banyak tantangan seperti inklusi keuangan dan sebagainya. Inilah yang kita gunakan para mitra untuk memberikan solusi atau solve isu-isu termasuk dengan sebagai intermediary untuk cash payment, contohnya, sehingga kita bisa menjamah di luar 5 kota besar. Dan ini kalau dilihat sebetulnya posisi segmen Bukalapak ini bisa dikatakan sangat reverse ya kalau dibandingkan dengan industri e-commerce, karena kalau industri e-commerce Indonesia 70% itu dari Tier 1 city, Bukalapak itu 70% dari outside Tier 1 city. Next page. Ini untuk sedikit gambaran tentang pertumbuhan Bukalapak ya. Selama beberapa tahun terakhir CAGR-nya sekitar 60% untuk TPV-nya atau paid GMV. Tentunya pertumbuhan yang sangat mensupport pertumbuhan ini terutama datang dari segmen mitra Bukalapak. Next page. Ini sedikit memberikan gambaran ya. Kalau misalnya tadi saya bilang kenapa on average mitra Bukalapak itu yang join ke platform mitra Bukalapak itu revenue mereka bisa naik 3 kali lipat on average rata-rata berdasarkan survei kita. Ini para warung ya. Ini bukan kalau misalnya dia udah join mitra Bukalapak yang tadinya dia jualan misalnya instant noodle terus jualan instant noodle-nya 3 kali lebih banyak.
Nggak gitu sebetulnya. Tapi lebih karena mereka yang tadinya jualannya instant noodle, mineral water, dan sebagainya, sekarang bisa menambah ke bisnis lain, termasuk jualan game voucher, BPJS, top up, kirim uang, dan banyak lagi kategori-kategori lain. Ini menjadi additional revenue bagi para mitra Bukalapak ini. Next page. Ini mungkin sedikit memberikan gambaran posisi mitra Bukalapak ya. Kalau dilihat dari warung yang sudah connected ke O2O, ini survei dilakukan oleh Nielsen ya. Overall market share kita itu ada di 42%. Di mana yang biru itu grocery sama virtual product itu adalah market share kita di warung ya, physical traditional convenience store definisi mereka. Itu kita punya mayoritas daripada market share di atas 50%. Yang kita tidak punya mayoritas itu hanya di phone credit. Jadi kios pulsa. Ya memang kalau kios pulsa ini, kalau pulsa itu adalah sesuatu yang dulu kita andalkan untuk penetrasi, tapi dengan beriringnya waktu bahwa sekarang kita sudah punya dominant position, pulsa itu sebetulnya kontribusinya sudah mulai makin kecil di bisnis mitra Bukalapak. Ya. Bahkan kuartal lalu, seingat saya, dari virtual product financial service yang mitra Bukalapak, pulsa itu hanya 7%. Dan ini memang salah satu yang mungkin agak misinterpreted ya, waktu kita roadshow IPO banyak investor berpikir bahwa sebagian besar daripada mitra Bukalapak punya bisnis di virtual product itu pulsa, padahal enggak, itu cuma 7%. Ya, sisanya produk-produk lain dari logistik agent dan sebagainya. Next page. Next page. Ini mungkin sedikit gambaran tentang beberapa fitur dan progres yang kita lakukan belakangan ini. Ya, memang tahun lalu kita launch yang namanya kirim uang, itu naiknya cukup pesat 4 kali lipat. Jadi memang juga membantu inklusi keuangan Indonesia. Ya, terus kita juga sebelum IPO kita juga masuk di prospektus, kita ada acquire Itemku yang menjadi platform untuk game product. Ya, beberapa bulan lalu kita juga launch B-Money itu untuk investasi di mutual fund reksadana dan emas, itu platform terpisah namanya B-Money. Kita saat ini sedang menunggu approval OJK untuk digital banking kita. Produknya sebenarnya sudah ready. Kita hanya tinggal menunggu final sign off dari OJK ya. Tapi di sini mungkin saya mau gambarkan salah satu strategi tambahan dari marketplace Bukalapak. Kalau misalnya di marketplace ini kita sebetulnya melihat belajar daripada progres yang terjadi di offline retail, yaitu kita melihat adanya transisi dari department store ke specialty store kalau di offline retail ya. Di sini kita terapkan juga mirip, di mana Bukalapak itu bukalapak.com itu akan menjadi department store-nya. Tapi kita build multiple platform around it yang menjadi specialty platform ya. Jadi kalau misalnya basic fiturnya itu semua di Bukalapak bisa, tapi misalnya kalau orang mau beli reksadana di Bukalapak bisa, tapi kalau mau ada education content lebih banyak dan sebagainya, ada fitur-fitur tambahannya harus ke B-Money ya. Artinya akan ada specialty platform ini ke depannya. Bukalapak mungkin bisa dilihat sebagai group of platform, termasuk salah satunya mitra Bukalapak ya, sehingga fokusnya adalah channel interest yang setiap user itu kalau ada specific interest mereka bisa melakukan transaksi di higher level atau mendapatkan service di higher level di platform-platform yang terpisah ini ya, sehingga kalau memang melihat traffic itu hanya dari bukalapak.com, maka sebetulnya itu tidak merepresentasikan overall bisnis daripada Bukalapak, karena saat ini aja mitra Bukalapak aja udah hampir setengahnya bisnis Bukalapak ibaratnya gitu kan. Next page. Ini mungkin sedikit gambaran tentang progres di second quarter kita ya. Pertumbuhan dari TPV kita naik 56%, memang didorong oleh pertumbuhan daripada mitra. Kalau dilihat dari sebelah kanan bawah itu take rate Bukalapak sekalipun secara konsolidasi turun dari 1,7 ke 1,5, sebetulnya kalau dilihat marketplace-nya naik 1,7 ke 1,8, mitranya naik 0,9 ke 1. Secara konsolidasi turun, kenapa? Ya karena mitranya makin gede. Saat ini mitra karena pertumbuhannya masih 200 sekian persen, otomatis dia punya monetization masih lebih rendah. Tapi sebetulnya kita cukup senang melihat segmen yang tumbuh lebih dari 200% itu take rate-nya bisa membaik ya, dan nanti kita juga kasih lihat cost spending-nya juga improve significantly. Next page.
Next page. Ini mungkin sedikit gambaran, ini beberapa pertanyaan saya sering ditanya tentang revenue daripada mitra Bukalapak, kok quarter 1 ke quarter 2 flat katanya. Sebetulnya ini lebih karena accounting booking yang terjadi di Januari 2021, itu ada satu kontrak yang dibook sebagai 1P. Biasanya kita book kontrak itu 3P. Kalau 1P itu berarti harga daripada barang tersebut semua dibook sebagai revenue. Kalau 3P itu kita hanya membook gross profit-nya. Jadi kalau misalnya di 1P model ada revenue, ada COGS, ada gross profit. Kalau di 3P itu revenue sama gross profit sama, nggak ada COGS ya. Karena satu kontrak itu maka ada one off revenue di 52 miliar yang sebetulnya impact gross profit-nya minimal. Kalau kita mengkoreksi terhadap accounting booking tersebut, revenue daripada mitra Bukalapak sebetulnya naik dari 92 billion rupiah di kuartal 1 ke 145 billion, artinya naiknya lebih dari 40 sekian persen quarter on quarter. Next page. Ini sedikit tentang cost structure kita. Kalau dilihat di sebelah kanan bawah ya, sebetulnya gross profit after sales and marketing cost daripada marketplace Bukalapak itu sudah positif. Memang kita belum mengcover fixed cost ya. Dan kalau dilihat dari sisi mitra juga gross profit after sales and marketing loss-nya membaik dari minus 1,4% TPV ke minus 0,4% di kuartal 2 2021. Sehingga kita harapkan ini bisa terus berkontribusi sehingga terus nantinya dengan positive unit economic marketplace juga dipertahankan. Dengan kenaikan volume kita bisa berangsur-angsur mengcover fixed cost dan kita menargetkan untuk EBITDA positif di 2023. Next page. Ini posisi balance sheets keuangan daripada Bukalapak. Kalau dilihat dari secara consolidated EBITDA, kuartal 2 itu membaik sekitar 31%, dan lebih tinggi perbaikannya apabila kita mengeluarkan beberapa one cost item, sama juga beberapa share based compensation, ya itu sekitar 38%. Dan di posisi sekarang itu dengan cash setelah IPO, sebetulnya kalau diasumsi EBITDA Bukalapak tidak membaik atau cash burn-nya tidak membaik lah, ibaratnya manajemen nggak kerja gitu ya. Itu pun sebetulnya uangnya cukup untuk lebih dari 14 tahun. Tapi tentunya kita berharap bahwa posisi daripada keuangannya kian terus membaik. Next page. Next page. Mungkin saya stop presentation-nya di sini, Pak. Saya kembalikan. Ini sebagian summary daripada performance second quarter Bukalapak. Terima kasih Pak Teddy. Mungkin kita melihat dulu video dari Bukalapak ya Pak ya. Tadi ada kesalahan teknis, mungkin banyak yang ingin nonton jadi crash nih Pak. Silakan. Yang saya lihat Bukalapak ini adalah organisasi yang memiliki hati, yang memiliki jiwa, punya misi sosial, jauh di luar hanya sekedar mengejar profit dan keuntungan. Bukalapak has a social mission to take small and medium enterprises and small stores in Indonesia to the next level in order to create a fair economy for all. Since 2017, Bukalapak has broken down technology barriers for 8 million of our partners, or mitra, taking them to the next level. One of them is Nia, a mitra from Malang, East Java. She successfully runs her mother's 22-year-old store and brings in more revenue than ever. Or Saemi, a mitra from Solo, Central Java. Her store was once destroyed in a fire, and she was left with capital of just 200,000 rupiahs. But she got back on her feet by joining Mitra Bukalapak. Her store profit increased significantly and enabled her to pay off her debts. Bukalapak's Mitra program enables small stores to sell virtual products. BPJS, bayar IndiHome, bayar kredit, pokoknya semua lengkap di aplikasi Mitra Bukalapak. As well as remittance services. Pemasukan menjadi lebih banyak karena di Mitra Bukalapak tidak hanya jualan untuk fitur grosir sembako. Lalu di warung saya pun dengan tergabung di Mitra Bukalapak sudah bisa untuk menjadi agen kirim uang. Mitra Bukalapak also provides small stores with microloans for business capital. Mitra Bukalapak's technology helps stores grow.
Darmanto is another example of a store owner who successfully increased his store revenue multiple times. For him, that is the definition of a small store going to the next level. Now, Mitra Bukalapak is entering a new chapter with Grab. And we are excited to offer world-class logistics services to our Mitra across the country. Sebelum saya nanti memberikan kesempatan pada William untuk memperlihatkan technical charts dari Bukalapak, dan mungkin Farhan ya nanti akan moderasi beberapa pertanyaan dari floor. Mungkin saya mau tanya dulu Pak Teddy nih Pak. Kalau dilihat kan Bukalapak ini kan Bapak tadi sempat membandingkan dengan Amazon maupun dengan Shopify Pak ya. Nah kalau saya lihat kan memang perbedaannya itu, kalau yang saya sempat lihat itu Shopify itu kan perbandingan antara GMV atau TPV ya dibandingkan dengan revenue-nya itu mungkin agak jauh Pak ya. Kalau Amazon itu relatively nggak terlalu jauh kalau saya nggak salah ingat Pak ya. Nah kalau dari Bukalapak ini sendiri kan kelihatannya mungkin juga agak jauh Pak ya dari perbandingan TPV dengan revenue-nya gitu ya. Nah apakah Bapak melihat ini ke depannya akan tetap seperti itu atau akan berubah Pak? Nah kemudian kalau misalnya mitra itu nanti ke depannya lebih besar daripada marketplace, apakah kondisinya itu akan berubah? Saya belum tahu itu angkanya berapa untuk perbandingan antara mitra dengan marketplace Pak. Mungkin Pak Teddy bisa memberikan gambaran seperti apa Pak, jadi supaya kita lebih clear juga gitu Pak. Thank you Pak. Ya, mitra itu sekarang 50% hampir daripada bisnis Bukalapak ya. Cuman yang tadi Bapak bilang tentang revenue-nya dibanding dengan TPV. Amazon itu banyak 1P. Itu yang tadi saya coba jelaskan bahwa 1P ada dua cara untuk membooking revenue ibaratnya di e-commerce ini ya. Kalau kita beli, kita jual, itu maka waktu kita menjual, revenue-nya itu adalah harga barang yang dijual. Misalnya kita jual sepatu harga 500.000, revenue 500.000. Nah, tapi di bawahnya ada COGS. COGS-nya misalnya beli 400.000. Gross profit-nya dapat 100.000, gitu kan. Tapi kalau 3P booking, karena langsung mengkonek daripada penjual kepada pembeli, maka revenue-nya itu 100.000. Sehingga COGS-nya hampir 0. Gitu. Ini kenapa kalau membandingkan beberapa e-commerce yang ada di global, itu harus agak hati-hati. Karena ada yang hampir semuanya di 1P model, ada yang hampir semua di 3P model, ada yang campur aduk, ya, sehingga kadang lebih gampang kalau misalnya kita membandingkannya itu dari sisi gross profit atau contribution margin, artinya revenue setelah COGS atau cost of sales, ya, sehingga kalau kita perbandingan ini pun seringkali hanya dipakai untuk lawan dengan di develop market, karena masalahnya ada beberapa pemain yang mungkin di regional kita yang sudah listed gitu ya, tanpa names gitu ya. Kalau dilihat dari revenue dikurangin cost of sales-nya, contribution margin-nya jadi ya beda sekali gitu dibandingkan dengan revenue-nya gitu kan. Sehingga terkesan multiple-nya terlalu tinggi, sehingga ini memang sebuah kondisi yang masih menarik untuk disaksikan masalah cara booking ini ya. Tadi saya juga melihat, mungkin saya sekalian kalau boleh Pak, presentasinya itu ada di website Bukalapak, aboutbukalapak.com, bisa mendownload itu yang second quarter presentation ya. Dan tadi saya melihat di chat ada yang bilang ini strateginya mirip Alibaba. Mungkin ini filosofinya agak bedanya di sini. Kalau yang kita katakan dengan inspired by Shopify ya, itu multi sales channel. Kalau Alibaba itu masih masuk ke platform mereka. Itu lebih mirip dengan Amazon sebetulnya. Bagaimana caranya transaksi itu harus terjadi di platformnya sendiri. Yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana membantu para merchant even di luar platform kita. Artinya mereka bisa kita bantu dengan ERP, CRM, membantu mereka di storefront mereka sendiri bahkan. Jadi kita menjadi back-end enabler, ya, bukan artinya mereka tidak harus transaksinya dari bukalapak.com. Tapi kita menjadi back-end technology provider, membantu mereka bahkan kalau buka toko sendiri. Itu mungkin secara ekstrim saya bisa jelaskan seperti itu ya. Jadi memang berbeda secara filosofi, berbeda secara rollout, berbeda secara fokus. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat seperti Shopify, ya, Shopify itu juga punya marketplace, namanya Shop. Tapi hanya 20-30% daripada bisnis mereka.
Kenapa? Marketplace ini menjadi batu loncatan untuk menarik seller ini, ya, yang mau kemudian kita bantu untuk multi sales channel minimal. Waktu stepping stone pertama, dapat traffic awalnya itu bisa dari marketplace-nya. Tapi fokusnya bukan di traffic marketplace itu sendiri, marketplace itu menjadi ibaratnya batu loncatan. Mungkin kira-kira saya bisa gambarkan begitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, strategi itu mungkin yang Bapak mau kembangkan juga ke depannya Pak ya? Kalau saat ini 50-50, mungkin Bapak bisa kasih gambaran tahun depan atau 5 tahun lagi, posisi berapa itu? Pasti majority daripada yang Shopify seperti ini. Kenapa? Karena mitra Bukalapak itu 2017 saja hampir nol kok. Sedangkan Bukalapak itu dari 2010 gitu kan. Jadi memang kita sekarang saja 50-50 itu naiknya kenceng gitu ya. Beberapa 2 tahun terakhir juga kontribusinya naik cukup banyak ya. Dan sebetulnya kalau kita bilang mitra Bukalapak ini, kita juga awalnya inspired by Shopify. Ini kan sebetulnya multi-sales channel, enabling, menambah cara mereka untuk menambah lini bisnis bahasanya, gitu kan. Cuman memang ini bukan plug kita ngambil dari Shopify. Kenapa? Karena setelah kita absorb spiritnya, namanya kita di Indonesia, kalau cuma langsung copy doang tuh bisa nggak jalan. Jadi kita bikin Indonesianized way, karena kan ya namanya strategi dari North America gitu ya. Kalau diterapin langsung ke warung ya berantakan gitu kan. Makanya kita doing banyak tweak supaya ini cocok dengan market Indonesia, yaitu yang seperti warung-warung ini. Menarik Pak. Terus ini Pak, banyak pertanyaan nih Pak, yang ini sih saya sering ditanya juga gitu, mengenai jumlah saham Pak ya, jumlah saham Buka ini kan waktu IPO itu kan mungkin 25% kalau salah ya Pak ya. Nah kemudian kan floatingnya ini yang di bawah 5% ini kan cukup banyak Pak. Cukup banyak, jadi saya lihat-lihat sih data terakhir itu di atas 50% gitu Pak ya. Nah dengan adanya kenaikan Buka yang sempat tinggi, kemudian turun gitu Pak ya, di bawah perdana sedikit sih itu saat ini ya. Nah ada kekhawatiran yang sering saya tanyakan tuh misalnya kalau misalnya lock up-nya nanti udah dibuka Pak, itu apakah bagaimana strateginya kalau Bapak melihat itu, apakah akan terjadi banyak yang jual atau gimana gitu Pak? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran Pak untuk menenangkan juga Pak. Thank you Pak. Ya. Kalau misalnya keputusan penjual dan sebagainya, seperti itu keputusan ada di shareholder nanti kalau lockup sudah keluar ya. Tapi sebagai manajemen, apa yang kita bisa lakukan sekarang adalah, dan kita cukup fokus adalah membantu ibaratnya building up potential demand supaya nantinya itu bisa dilawanin, mungkin bahasa kalau di market gitu ya. Kita ibaratnya kita coba dari sekarang kita kerja untuk membangun potensi lawannya lah bahasanya, mungkin gitu. Ya. Thank you Pak. Mungkin pertanyaan dari saya cukup. Mungkin bisa Pak William bisa share mengenai chart dari Buka mungkin. Silakan. Thank you Pak Teddy. Baik, terima kasih Pak Surya. Saya buka dulu. Sebentar. Sudah kelihatan Pak? Kita langsung di sini ya untuk Bukalapak. Pertama sebelum Bukalapak saya melihat dulu untuk kondisi IHSG-nya di sini. Kita ingat setelah berapa hari terakhir panjang Juli sampai September, IHSG itu ranging antara 6.036 160. Lalu kita ada strong rally dipicu oleh pergerakan saham-saham, big caps dan komoditas. Nah, ini menurut kita peluang karena kita melihat untuk IHSG-nya ini bisa mencapai level 6.500 selama trending nggak patah. Dan menurut saya ini hanya masalah waktu saja. Kalau IHSG ini akan kembali setelah mencapai 6.500, lalu mencapai target level berikutnya di 6.700 dan peluang bisa all time high atas 7.000. Tapi ingat, ini berarti sebenarnya ada 2 level yang harus IHSG lalui dulu di 65 mana 7. Nah, kita ingat pas itu pertengahan tahun 2021, saham-saham yang memicu pergerakan IHSG adalah saham-saham high-tech. Ini kita lihat di sektor IDX Techno, di mana Bukalapak adalah salah satunya. Cuma kita memperhatikan, tren naik dari sektor tekno itu patah pada first half 2021. Dan saya melihat sini, secara teknikal ada pola falling wedge. Nah, untuk di sini, ada memang support minor 9.000 yang menurut saya peluang untuk rebound. Jika kita bisa rebound dari sini, ada potensial akan breakout, di mana untuk saham-saham tekno kembali ke level 12.700. Kita ingat, saham-saham itu sudah mulai gerak, di mana big cap sebagai pemicunya. Di sini saham digital sebenarnya termasuk laggards, dia belum bergerak untuk second half 2021 ini.
Nah, ini menjadi peluang di mana kalau saat terjadi rotasi lagi, rebalancing dari saham-saham big caps kembali ke saham yang new economy, saham-saham yang lebih ke arah mid small ya. Jadi kita ingat saham-saham tekno itu memang kapitalisasi pasarnya ada, tapi belum sekuat saham-saham tradisional. Apalagi kalau kita bicara saham-saham big four banks. Menurut saya ini peluang di mana kalau ini bakal kelihatan di mana falling wedge yang terbentuk ini patah. Nah, di situ akan menarik, di mana itu berarti bisa ada second rally dari sektor teknologi. Saham Bukalapaknya sendiri, kalau saya lihat secara teknikal, itu memang ada tren turun, tapi sudah patah. Jadi kita ingat pertengahan Agustus itu sempat Bukalapak dari level 1.300-an, itu level 800, dan saat ini kita lihat selama 1-2 bulan terakhir belum ada pergerakan kuat. Menurut saya sudah peluang di sini untuk buy on weakness pada level support sekitar 810, di mana ini sudah menahan pergerakan Bukalapak selama 2 bulan terakhir. Target resisten jelas di level 900 yang perhatikan, lalu 960. Nah, kalau breakout di mana dia bisa closing dari 960, saya menaruh untuk target Bukalapak bisa kembali menguji high di level 1325. Jadi kita lihat di sini sebenarnya upside potensialnya sangat menarik Bukalapak. Kita hanya menunggu untuk membentuknya momentum kenaikan Bukalapak, dan ini semoga juga terbentuk pada sektor teknologi secara keseluruhan. Demikian update secara teknikal. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak William. Selamat sore Pak Teddy. Salam kenal. Saya Faras Pak dari Samuel Sekuritas juga, equity analyst. Di sini saya akan sebagai moderator ya untuk acara Q&A untuk kita sesi kali ini. Di sini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kolom Q&A. Mungkin langsung saja bisa saya bacakan ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Adelia Ika Putri. Bagaimana pandangan Bukalapak terkait munculnya startup baru atau Yula yang mungkin kemarin kita juga baru tahu itu didanai ya oleh salah satu dari pendananya itu adalah Bezos Investment itu yang baru ini berhasil dengan pembiayaan cukup besar. Nah ini pandangan dari Pak Teddy seperti apa nih Pak? Ya, sebetulnya market Indonesia kalau melihat total UKM 64 juta itu sebenarnya potensinya membesar sekali ya. Dan ya setelah terbukti bisa dilakukan ya, contohnya oleh mitra Bukalapak, tentunya ini akan mengundang banyak minat ya. Tapi mungkin ada beberapa poin daripada sisi mitra Bukalapak atau sisi warung ya, bisnis warung ini yang perlu dicermatin nih. Satu, bisnis warung ini kan engagement-nya gitu ya, itu berdasarkan di FMCG. Nah, FMCG ini menarik karena FMCG ini tidak seperti marketplace. FMCG ini ada brand FMCG yang sangat ketat menjaga price floor. Kalau kita main hajar diskon gila-gilaan, itu ngamuk mereka. Bisa nggak dapat barang kita, ya kan? Nah, ini juga salah satu alasan kenapa dulu kita masuk ke segmen ini, karena kita melihat ini sebuah segmen yang capital itu tidak efisien sebetulnya. Jadi pemain-pemain besar yang capitalnya besar pun nggak bisa jor-joran main diskon-diskonan di sini. Ya. Kedua, dengan mitra Bukalapak itu dari akhir 2016 ya. Sekarang kan ada dua school of thought bahasanya. Connect langsung ke brand atau pakai dark store, gitu kan? Dan kita memang ada dua-duanya, tapi saya menggambarkan dari dark store ini. Kenapa? Karena kalau yang connect direct to brand itu simple lah, single layer gitu lah ya bahasanya ya. Targetnya juga cuma bisa di kota tier 1, kalau enggak mau bangun berapa banyak warehouse itu bisa ngap juga kita gitu kan. Nah, ini kan kemudian kalau second school of thought kita lihat ada beberapa pemain juga mulai ini dengan meng-create dark store. Saat ini mitra Bukalapak ini punya lebih dari 330 dark store across Indonesia. Per 3 minggu lalu kita secara official kita sudah mengcover seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tapi itu butuh waktu 2 tahun lebih buat kita membangun itu. Dan 2 tahun itu setelah awalnya 2-3 tahun kita membangun lini bisnis yang direct brand. Karena yang dark store ini nggak bisa sembarangan main sign up nih. Karena kan mereka kalau misalnya nggak ngelihat ada demand-nya, nggak ada track record-nya, mereka nggak mau jadi dark store, bahasa jadi IDC gitu kan. Nah, mungkin itu untuk gambaran ya beberapa potensi daripada dark store yang saat ini sedang mengeksplor ya di luar dari nama-nama yang tadi disebut sebetulnya ya, itu kelihatannya scope mereka masih kurang dari 1/3 dari yang ada di Bukalapak ya. Nah, kalau kita melihat survei Nielsen yang tadi saya sampaikan di mana Bukalapak itu memiliki mayoritas market share di O2O, warung O2O gitu bahasanya ya. Pemain nomor 2-nya itu nggak nyampe setengahnya size Bukalapak.
ya, dan itu pemainnya cukup lama, sudah dari tahun 2017 kalau saya nggak salah ingat. Terus yang pemain ketiga juga ya of course semuanya jadi di bawah setengahnya Bukalapak. Pemain nomor 2, nomor 3 itu rata-rata dari tahun 2016 tahun 2017 ya. Pemain-pemain yang mungkin lebih baru itu bisa dikatakan kurang dari 5% sebetulnya market share-nya, karena mereka masih butuh waktu menurut saya ya. Karena memang ini bisnis menurut pengalaman kami bukan bisnis yang bisa dihack, perlu pelan-pelan waktu bertahun-tahun kita build, karena this is not tech in the pure sense gitu, nggak bisa main code it, promo, launch it gitu kan. Dan memang Bukalapak itu mungkin sudah bahasanya invest 4 tahun gitu, 4 tahun lebih cepat dibandingkan lain, makanya kita bisa bahkan market share mayoritas di atas 50% di warung itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy ya atas penjelasannya. Tadi itu udah cukup insightful juga ya terkait pandangannya gitu dengan startup-startup yang mungkin saat ini juga sedang muncul ya. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan nih Pak dari Renaldo Garnanda. Dari paparan Bukalapak itu kan ada sekitar 8 juta warung, tapi kalau kita lihat di data pemerintah itu hanya ada sekitar 5 juta warung. Dan dengan perkembangan income growth di masyarakat Indonesia ini yang sebenarnya kalau kita perhatiin ya consumer behavior-nya itu kan lebih dari warung ke misal minimarket gitu. Nah, Bukalapak ini gimana sih bisa menjustifikasi income growth yang relatif cepat seperti itu, Pak? Oke, mungkin itu ada 2-3 poin di sana ya, saya mau sampaikan. Poin pertama itu data pemerintah itu kan ibaratnya registered ya. Sedangkan kita tahu sendiri kalau namanya warung di Indonesia itu nggak semuanya registered. Saya juga yakin yang ada di Bukalapak itu nggak semuanya registered properly. Artinya rumah gitu di mungkin daerah gitu ya. Kadang kan rumahnya jendelanya digedein terus juga jadi warung, dia jualan barang gitu kan. Dan saya yakin kita punya juga mencakup hal-hal seperti itu. Itu pertama. Kedua, sebetulnya Bukalapak sejak mungkin setahun terakhir ya, mungkin 9 bulan terakhir, itu sudah menambah vertikal. Tidak hanya di warung dalam artian kelontong gitu. Kita sudah mulai merambah ke vertikal lain, ya, SME lain, UKM lain, termasuk warung makan, building material store, repair shop, dan sebagainya. Ya. Nah, dan sebetulnya yang kita harapkan ya, dan mulai kelihatan gitu ya, bahwa kita itu melihat di dunia itu trennya adalah general trade itu market share-nya diambil terus sama modern retailer. Ya, mungkin bahasa kerennya gitu ya. Nah, kita bukan di bisnis untuk memperlambat general trade market share-nya turun. Enggak, justru kita kepengennya mempercepat general trade itu ya market share-nya turun. Tapi caranya beda. Caranya adalah kita meng-approach general trade ini, kita berikan mereka kapasitas di mana mereka bisa menjadi sama atau lebih daripada modern retailer. Sebenarnya kalau kita lihat, modern retailer itu secara definisi, kenapa mereka modern retailer? Di luar dicat bangunannya baru misalnya gitu ya. Itu kan karena barang kalau mereka order, inventory management mereka bagus. Karena bisa order hari ini, nyampe besok. Jadi dia punya SKU itu lengkap lah bahasanya, karena fast delivery. Di Mitra Bukalapak itu kalau ordernya sebelum jam 6 sore, besok jam 8 pagi, 90% lebih daripada SLA kita, besok jam 8 pagi udah nyampe sebelum buka toko. SKU-nya juga kita menggunakan dark store ini sehingga SKU-nya cukup banyak, lebih dari apa yang di carry pada warung ya. Sama seperti dengan modern retailer. Ketiga, modern retailer itu kalau kita lihat itu mereka one stop solution bahasanya, pengennya gitu kan. Artinya nggak cuma beli mie sama mineral water dan sebagainya. Nah, ini yang juga kita lakukan, di mana general trade yang connected sama kita ini, mereka bisa bahkan jadi agen logistik, bisa jualan tiket bus, bisa jualan tiket kereta, bisa kirim uang bahkan dan sebagainya. Sehingga mereka secara kapasitas sebetulnya by definition setelah mereka terkonek dengan Mitra Bukalapak itu sudah sama, bahkan lebih, kalau boleh saya katakan ya, lebih kapasitasnya dibandingkan modern retailer gitu. Oke, terima kasih Pak Teddy. Mungkin kita sekarang akan mengambil pertanyaan dari chatbox ya. Ini sudah ada lumayan banyak juga nih yang penasaran nih dengan Bukalapak ya, karena kan memang ini memang jadi hot topic juga ya terutama. Nah, ini ada pertanyaan dari Narendro. Mungkin dari Pak Teddy sendiri, apabila berkenan bisa di-share nih Pak strategi Bukalapak ke depannya apabila ingin masuk ke financial services gitu, dan juga bagaimana sih Bukalapak ini bisa memonetisasi user
dengan bisnis advertising-nya. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin saya jawab yang advertising dulu lebih gampang ya. Sebetulnya in-apps advertising sudah kita lakukan. Bahkan kita sekarang mengeksplor beberapa inisiatif dengan multiple companies supaya bisa engage, mungkin bahasa saya coordinated advertising, tidak hanya di platform ekosistem Bukalapak, kita connect multiple ekosistem, tapi itu mungkin masih agak entaran keluarnya gitu ya. Dan kembali lagi mungkin kalau pertanyaannya kayak tadi dibilang tentang take rate, keep in mind bahwa cara kita membooking take rate juga agak berbeda ya. Kita punya filosofi itu lebih ke net level, bukan ke gross level. Jadi bisa dilihat biarpun take rate kita lebih rendah, tapi sales and marketing kita juga lebih rendah. Sehingga kalau dilihat EBITDA kita secara rasio terhadap TPV, burn-nya lebih rendah juga, lebih sedikit burn-nya dibandingkan dengan mungkin beberapa peers lain yang listed ya di regional ini ya. Nah, kalau untuk financial service itu saya bagi 3. Payment, financing, investment. Ya, kalau payment kita partneran sama banyak bank dan sebagainya, termasuk walletnya kita partner sama Dana, kita dengan semua hampir semua main bank kita ada partneran juga sebagai payment channel. Ya, kalau financing kita juga partneran dengan banyak lending company dari Bank Mandiri sampai semua banyak P2P. Ya, jadi itu ada kita bagi 3 di dalamnya. Ada merchant financing, online merchant financing, ada buy now pay later, sama ada mitra financing. Ya, nah yang sering ditanyakan adalah apakah Bukalapak tertarik untuk lending duit sendiri? Itu mungkin arahnya ke sana ya. Saat ini saya mengakuinya begini loh. Jadi banker itu nggak gampang. Itu scoring itu nggak gampang itu sebenarnya kerjaannya. Nah, saya merasa dunia daripada lending terutama ya, bahkan seluruh financial service kalau saya boleh katakan secara gamblang ya, itu berbeda dengan dunia mitra. Kenapa? Waktu kita masuk mitra Bukalapak ya, itu jarang bisa ketemu partner yang sudah established gitu untuk kita bisa partneran. Tapi kalau di financial service itu kan banyak sekali tuh bank di Indonesia, financial institution di Indonesia itu jago-jago kan, ya kan? Jadi kita nggak berpikir kita bisa lebih jago lending dibandingkan bank, apalagi mereka sudah lakukan berdekade-dekade, ya. Nah, sehingga kita mengadopsi bagaimana berkolaborasi. Kita punya information data, kita membantu secara scoring, tapi final decision lending tetap dari perbankan atau lender lah, tidak harus perbankan ya. Karena kita melihat itu adalah core bisnis mereka pasti lebih hebat daripada kita ya. Memang kita monetize di sana dari referral itu kita sebenarnya dapat monetization dari referral fee ya. Nah, untuk yang di investment product juga sama. Kita tidak bikin aset management sendiri kan, ya kan? Kita kalau disuruh jadi fund manager trading stock juga mungkin bingung juga kita gitu kan. Sehingga yang kita lakukan adalah kita berpartneran juga. Kita dengan Indogold, dengan Pegadaian segalanya kita lakukan gold investment. Terus juga di mutual fund reksadana banyak di situ berbagai macam mutual fund kita terkoneksi di sana, para user bisa invest di sana. Jadi mungkin secara singkat kalau financial service ini saat ini kita melihat ya banyak sekali expert-expertnya sehingga kita semua udah ada sebetulnya. Kalau dilihat payment ada, lending ada, ya, investment ada, tapi memang strateginya masih secara partnership rather than doing it ourselves. Ya, nah kalau misalnya sering di grill kayak digital banking tadi saya share juga kita partneran dengan Standard Chartered. Ya, jadi mungkin itu arah strateginya lebih ke sana. Kecuali saya, dan ini karena saya sering ngobrol sama investor, saya suka di grill gitu. Apa yang membuat sampai Bukalapak mau masuk sendiri gitu kan? Ya saya juga mikir kadang apa mungkin nanti ada alasannya tapi saya belum kepikiran. Mungkin kalau ada multi ekosistem, tiba-tiba ada beberapa unicorn bisa barengan, joinan bareng ya mungkin ya. Tapi kita lihatlah ke depan itu saya belum dapat gambaran sampai sana. Oke, terima kasih. Jadi untuk financial services itu memang lebih arahnya ke partnership collaboration ya Pak ya, daripada supaya bisa lebih sinergis juga seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya ini juga ada pertanyaan nih Pak dari chatbox ya, dari Budi Budar. Dari Bukalapak sendiri ini bagaimana sih Bukalapak bisa menjaga loyalitas mitra seperti itu? Kan kalau Tokopedia dan Shopee itu kan dia kan lebih agresifnya itu menyasar bisnis mitra. Nah kalau Bukalapak sendiri menjaga loyalitas gitu terhadap mitra ini bagaimana ya Pak strateginya? Sebetulnya kalau kita lihat pemain besar lain itu tidak terlalu terfokus di mitra kalau boleh saya bilang ya, karena mereka lebih fokus di marketplace bisnisnya sebetulnya ya. Ya saya nggak bisa confirm tapi ini ada beberapa investor yang
ngobrol sama mereka, ini feedback dari para investor yang sempat ngobrol sama saya. Ya. Nah, tapi menjaga loyalitas mitra itu sebetulnya gampang-gampang susah, lebih banyak susahnya sih. Mitra itu kenapa 90% daripada mitra Bukalapak itu menggunakan single apps, hanya mitra Bukalapak. Ya. Dan waktu kita tanya, kita interview, kenapa? Itu karena mereka mencari satu platform yang bisa mengadres semua kebutuhan bisnis mereka. Paling lengkap bahasanya. Karena mereka itu kan banyak kan smartphone-nya, device-nya bukan yang kelas atas, bukan Samsung, bukan iPhone ya. Jadi kalau mau punya apps juga nggak mau punya banyak-banyak gitu. Nah, tapi ini menjadi sebuah fokus yang sangat besar bagi manajemen Bukalapak. Kenapa? Karena mereka stay loyal dengan Bukalapak, 90% dari mereka sangat loyal hanya menggunakan mitra Bukalapak karena kita memberikan coverage paling penuh dari bagaimana mengadres isu bisnis mereka, nambah mereka punya bisnis line, nambah mereka punya revenue. Artinya kita nggak boleh lengah. Ya, kalau mitra Bukalapak ini stop inovasi, sekalipun saya akan selalu argue semua perusahaan yang stop inovasi pasti mati gitu ya. Tapi kalau sampai mitra Bukalapak ini stop inovasi, terus ada pemain lain menyamakan kapasitas daripada mitra Bukalapak dan bahkan lebih dari kemampuan apps itu untuk para mitra tambah cuan gitu bahasanya gitu kan ya. Pasti mereka pindah. Jadi kuncinya itu loyalitas simple. Jadi satu apps yang mitra ini bisa make most money from gitu. Help them make money ibaratnya. Iya betul, saya setuju sekali sih Pak, karena memang ya supaya the more loyal they are ya how to do that ya buat mereka get more money seperti itu. Dengan itu kan mereka bisa lebih loyal seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini kita kembali lagi ke Q&A ya. Ini ada pertanyaan dari Michael Ngunadi. Dia ada 2 pertanyaan nih Pak, kalau memang Pak Teddy berkenan. Jadi yang pertama itu bagaimana sih strateginya Bukalapak ini bisa penetrasi ke area non tier 1 city tapi tanpa menaikkan selling and marketing cost. Itu mungkin Bapak pertanyaan pertama, dan ini mungkin langsung saja ya Pak ya ke pertanyaan kedua. Ini masih menyambung ke stickiness mitra juga tadi. Jadi kan saat ini di Indonesia ini ada banyak sekali ya player-player e-warung dan e-commerce mungkin seperti Wahyu, Warung Pintar dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau Bukalapak sendiri strategi yang digunakannya untuk meningkatkan stickiness warung dan mungkin juga bagaimana bisa menarik potensi-potensi mitra untuk bisa join menjadi mitra Bukalapak ini seperti apa ya Pak? Seperti itu. Ya, penetrasi ke outside tier 1 city itu kita sudah lakukan bertahun-tahun ya. Sampai saat ini 73% daripada bisnis Bukalapak itu dari luar 5 kota besar. Jadi ini bukan target. Waktu saya bilang 73% itu angka kuarter 2 ya. Dan di saat yang sama kalau lihat sales and marketing ratio daripada Bukalapak sebagai rasio terhadap TPV ya, itu turun terus gitu secara persentase ya. Artinya apa? Artinya sebetulnya area outside tier 1 city ini itu lebih tidak kompetitif dibandingkan dengan area tier 1 city ya. Kedua, area outside tier 1 city ini sebetulnya jumlah pangsa pasarnya jauh lebih besar ya. Ini sehingga kita bisa terus menurunkan cost kita, tapi pertumbuhannya juga cukup pesat karena kita target ke daerah yang berbeda dengan banyak kompetitor. Ya. Nah, untuk bagaimana cara terus berkompetisi, terutama di bagian mitra, pertanyaan keduanya, itu kembali lagi sebenarnya key-nya simple. Bagaimana kita terus provide mereka dengan additional revenue stream. Ini gampang-gampang susah sebetulnya, karena namanya manusia ya. Manusia itu selalu mau bisa make more money today than yesterday. Ya kan, hari ini mau cuan lebih banyak dari kemarin. Tapi besok dia mau cuan lebih banyak dari hari ini. Jadi sebagai manajemen kita nggak boleh stop. Kita harus terus menambahkan jalur revenue stream bagi mereka untuk menambah para mitra ini bisa mengembangkan bisnis sama revenue mereka. The moment kita stop, itu akan bahaya. Itu bahkan menjadi ibaratnya BAU daripada manajemen Bukalapak itu selalu berinovasi menambahkan additional revenue stream untuk para mitra ini. Dan sebetulnya kalau ditanya acquisition channel paling efektif terutama di mitra ya, karena ini kan filosofinya make more money bukan spend less money sebetulnya ya. Acquisition paling efektif itu bukan kayak sales channel, bukan sales force, itu sebetulnya saya bilang FOMO, fear of missing out. Kenapa? Kita melihat yang paling efektif bagi mitra sign up itu organik. Kenapa organik? Karena dia ngelihat tetangganya pakai mitra Bukalapak, revenue-nya naik 3 kali lipat. Begitu lihat tetangganya, kompetitornya, wah
kok income-nya naik nih setelah pakai mitra Bukalapak, mereka ikutan. Makanya kunci daripada terus membangun bagaimana mitra yang sudah join ini bisa make more money itu menjadi mantra yang paling utama untuk strategi mitra bisnis ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy ya atas penjelasannya. Mungkin ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan menarik ini dari Kalista Muskita. Kan kalau kita lihat itu TPV-nya Bukalapak itu kan tumbuh sekitar 237% year on year ya Pak ya di second quarter di 2021. Nah, dari Pak Teddy sendiri mungkin bisa diberitahu sedikit Pak, ini faktor kritikal yang mempengaruhi pertumbuhan TPV-nya sampai triple digit seperti ini apa saja ya Pak? Dan untuk TPV ini sendiri, growth pertumbuhan di 2022 gitu, menurut Pak Teddy ini outlook-nya seperti apa ya Pak? Mungkin bisa di-share sedikit. Ya, mungkin balik ke slide sebelumnya, Giovanni. Dan saya mau koreksi, yang tumbuh 237% adalah TPV mitra Bukalapak. Ya, itu pertumbuhannya dari mana? Dari kita punya, kalau lihat di top left hand side, ya, itu FMCG naik banyak. Ya, bahkan di quarter 2 itu dalam 3 bulan kita 3,3 triliun. Jadi hampir 1 triliun lebih per bulan sekarang gitu ya untuk FMCG-nya doang. Kenapa? Karena kita mencakup sekarang sudah semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi dapat economies of scale-nya ya. Terus yang biru muda ya itu bulk purchase. Ini juga mungkin saya tadi tidak terlalu menjelaskan banyak, tapi mitra-mitra ini tidak hanya sekarang beli FMCG. Mereka ke marketplace kita, mereka beli misalnya sepatu 100 unit, terus dijual ketengan ke pengguna mereka ke customer mereka yang masuk ke toko. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tinggal di kota kecil, penjualnya di Jakarta, kalau orang beli satu pasang sepatu aja, itu logistik cost-nya akan lumayan gede secara persentase dari harga sepatu. Tapi kalau mitra ini belinya bulk ya 100 unit, logistik cost-nya itu lebih rendah. Nah, ini kenapa kita di luar kota besar ya itu lumayan berhasil karena kita juga menurunkan logistik cost sebetulnya daripada para pembeli yang ada di luar 5 kota besar. Yang ketiga, kenaikan daripada virtual product financial service. Kenapa? Naik dari tahun lalu 2,9 triliun per tahun, sekarang 8 triliunan ya. Karena kita terus menambah. Tadinya cuma mungkin ada 3-4 virtual product, sekarang bahkan seingat saya hampir 40 ada, ya kan? Kita terus menambah kapasitas daripada mitra ini untuk make more money gitu. Nah, ini 3 menjadi kunci daripada pertumbuhan daripada mitra terutama di second quarter. Dan memang harus diingat bahwa di second half 2020 itu kan higher base. Jadi pertumbuhannya jangan diharapkan terus 200% gitu. Memang kita kita melihatnya pertumbuhan masih triple digit, tapi makin lama itu kan base-nya akan makin tinggi. Jadi namanya base makin tinggi, of course secara persentase ada kemungkinan juga nanti akan lebih melambat karena base-nya lebih tinggi. Tapi kita tetap berharap saat ini memproyeksikan mitra itu pertumbuhannya triple digit di tahun 2021, bahkan mungkin masih terus di tahun 2022. Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy atas jawabannya ya. Dan dengan pertanyaan tadi itu mengakhiri untuk sesi Q&A kita pada sore hari ini. Mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung saja nanti ditanyakan langsung ke tim riset Samuel di riset@samuel.co.id. Dan dengan pertanyaan tadi itu mengakhiri untuk sesi Q&A kita pada sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya Pak Teddy ya atas jawaban-jawaban yang sudah memberikan banyak clarity gitu kepada para hadirin di sini dan terutama mungkin ke beberapa investor juga gitu. Mungkin selanjutnya Pak Teddy apabila ada sedikit closing remarks dari Pak Teddy sendiri dipersilahkan. Ya, mungkin kalau saya dari closing remarks-nya hanya bahwa kembali beberapa orang sering tanya share price, contohnya saya to the point aja gitu ya, bahwa mohon diingat IPO Bukalapak adalah IPO $1,5 miliar, bukan terhadap corner investor, tapi ini real IPO yang betul-betul dipegang oleh fund manager dan sebagainya. Jadi kalau ada harapan harganya bisa agak di manage gitu, ini $1,5 miliar nggak ada orang di Indonesia yang bisa membantu melawan pasar. This is real market mechanism, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat dengan valuasi sekarang, ya berarti kan EV to TPV-nya Bukalapak itu bahkan 0,5 sekian, ya sehingga mungkin ini salah satu valuasi yang bisa dikatakan
kalau nggak salah satu terendah gitu ya, lumayan rendah dibandingkan dengan banyak pemain e-commerce yang ada di dunia. Oke, baik. Terima kasih atas closing remarks-nya, Pak Teddy. Terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada tim Pak Teddy dan juga dari tim Bukalapak atas kehadirannya sore ini dan telah memberikan penjelasan yang sangat lengkap, komprehensif, dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan yang dapat memberikan clarity juga nih kepada investor-investor maupun calon investor di Bukalapak juga. Dengan begitu, kita sudah selesai untuk acara sore hari ini. Untuk para hadirin yang sudah hadir di webinar ini, apabila ingin memiliki saham Bukalapak, bisa melalui star.id, bisa melalui desktop, App Store, dan juga di Android Store, dan itu semua bisa melakukan registrasi dalam waktu 1 hari saja. Dengan Star ini, para sobat hadirin yang sudah hadir di webinar ini bisa memiliki saham Bukalapak dan bisa mengikuti perkembangan Bukalapak ke depannya. Itu saja dari saya sebagai program di Samuel Sekuritas ya, Pak Teddy dan juga para hadirin semua di sore hari ini. Saya Faras Farhan, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Teddy. Terima kasih Mas Farhas, terima kasih semua untuk yang sudah hadir.